Selamat pagi, siang, sore semuanya. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu mengelola keuangan pribadi dengan Excel untuk Gen Z. Manajemen keuangan seringkali dianggap hal yang rumit, tetapi dengan alat yang sederhana seperti Microsoft Excel, kita bisa lebih mudah mencatat, mengolah, dan mengontrol keuangan kita. Sebelum masuk ke pembahasan utama, perkenalkan nama saya Leandro Khairu. Saya Aulia Nurzakiah, absen 5. Nama saya Azahra Rizkyatmaja, absen 6. Nama saya Imam Ramdhani. Nama saya Kaila Tamisulihtia, absen 18. Mengapa kita harus mulai mengelola keuangan sejak dini? Saat ini, banyak dari kita mungkin belum terlalu memikirkan bagaimana uang yang kita miliki dikelola. Namun, kebiasaan finansial yang kita bangun sekarang akan sangat berdampak pada masa depan kita. Misalnya, tanpa manajemen keuangan yang baik, kita bisa dengan mudah kehabisan uang sebelum akhir bulan, sulit menabung, atau bahkan bisa terjerat hutang. Sebaliknya, dengan kebiasaan yang baik, kita bisa lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak, memiliki tabungan untuk masa depan, dan bahkan mulai berinvestasi sejak dini. Jadi, mengelola keuangan bukan hanya tentang menghemat uang, tetapi juga tentang membangun kebiasaan yang akan memberi kita stabilitas dan kebebasan finansial. Mengapa kita membahas mengelola keuangan dengan Excel? Pertama, banyak Gen Z belum terbiasa mengelola keuangan. Banyak dari kita yang menerima uang saku, gaji, atau pemasukan lain tanpa benar-benar memantau kemana uang itu pergi. Akibatnya, sering kali kita kehabisan uang tanpa tahu penyebabnya. 2. Excel adalah alat yang sederhana namun efektif. Kita tidak perlu aplikasi mahal atau kompleks. Excel bisa digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan mudah. Dengan fitur seperti rumus otomatis, grafik, dan tabel, Excel bisa membantu kita melihat pola pemasukan dan pengeluaran yang lebih baik. 3. Manfaat dari pengelolaan keuangan yang baik. Dengan mencatat pengeluaran, kita bisa mengontrol kebiasaan berbelanja, menghindari pemborosan, dan menggunakan uang dengan lebih bijak. Mengapa manajemen keuangan itu penting? Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, kita bisa terjebak dalam kebiasaan boros dan keuangan yang tidak sehat. Pernah nggak sih kalian ngerasa uang kalian tuh terlalu cepat habis, tapi nggak tahu digunain untuk apa? Atau mungkin mengalami kesulitan saat ingin membeli sesuatu hal yang penting, tapi uangnya tuh sudah habis digunakan untuk hal lain. Dampak dari tidak mengelola keuangan dengan baik ini bisa sangat besar, mulai dari kesulitan memenuhi kebutuhan hingga tidak memiliki dana darurat saat keadaan mendesak. Sebaliknya, jika kita memiliki tabungan dan investasi sejak dini, kita bisa lebih tenang secara finansial karena punya dana cadangan, memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan sejak muda, dan memiliki kendali lebih besar atas masa depan finansial kita. Jadi, dengan memanfaatkan alat sederhana seperti Excel ini, kita bisa mulai mengatur keuangan dengan lebih baik dan membangun masa depan yang lebih stabil. Itulah sedikit gambaran awal tentang pentingnya manajemen keuangan dan bagaimana Excel bisa menjadi alat yang membantu kita dalam hal ini. Di bagian berikutnya, kita akan melihat lebih dalam nih bagaimana cara menggunakan Excel untuk mengelola keuangan secara efektif. Oke teman-teman, di slide ini saya bakal jelasin sesuatu yang penting banget buat keuangan kita, yaitu gimana cara catat pemasukan, pengeluaran, dan menghitung saldo dengan rapi. Nah, pertama-tama kita di sini punya dashboard. Ini bisa dibilang kayak pusat kontrol utama yang ngerangkum semua informasi penting. Di sini kita bisa lihat bulan dan tahun yang sedang aktif, misalnya Februari 2025. Jadi kita tahu laporan keuangan yang kita lihat itu untuk periode yang mana. Selain itu, yang menarik adalah adanya chart atau grafik yang memudahkan kita untuk mengetahui kondisi keuangan kita. Jadi nggak cuma angka-angka doang, tapi ada tampilan visual yang bikin kita lebih gampang memahami kondisi keuangan kita. Selanjutnya kita masuk ke bagian income alias pemasukan. Ini adalah tempat kita mencatat semua sumber uang yang masuk, biar kita tahu nih dari mana aja kita dapat uangnya. Di sini ada beberapa kolom yang penting banget. Yang pertama itu ada jenis pemasukan. Misalnya di sini ada saldo awal atau uang yang sudah kita punya dari sebelumnya. Terus juga ada cash, pemasukan tunai, dan non cash.
Yang kedua tuh ada akun, ini nunjukin tempat uang masuk, misalnya bisa dari Superbank, uang saku gitu. Terus juga ada tanggal, bulan, tahun, ini nunjukin supaya kita bisa lihat kapan uangnya masuk. Terus terakhir ada nilai, ini angka yang paling penting, yaitu berapa jumlah uang yang masuk. Sekarang kita lihat pengeluaran di sheet expense. Formatnya hampir sama dengan pemasukan, tapi ada tambahan yang penting. Yang pertama itu ada kategori, ini bikin kita ngelompokin pengeluarannya, misalnya ada belanja, tabungan, hiburan, makanan, dan masih banyak lagi yang bisa kalian tambahin, itu bisa di customize. Yang kedua ada akun, sama kayak di sheet pemasukan. Terus juga selanjutnya itu ada uraian, ini penting banget karena kita bisa kasih detail, misalnya beli Pocari gitu, bisa kita deskripsiin. Yang terakhir itu nilai, sama kayak di pemasukan tadi yang nunjukin jumlah uang yang keluar kalau sini. Nah, kalau kita nyatet pengeluaran secara rutin, kita bisa tahu nih kategori mana yang paling banyak menyedot uang. Apakah kita lebih banyak belanja dibanding nabung? Apakah kita terlalu boros di makanan atau hal-hal lain? Nah, untuk di sheet 4-nya itu ada calculate. Kalau ini sih mirip-mirip kayak di dashboard, cuma ini by number aja. Kalau yang di dashboard itu udah ada chartnya. Terakhir itu ada di settings. Nah, di settings ini ada tabel jenis income, dari misalnya saldo awal, cash, ada non cash, ada angka bulan, tahun, dan ada kategorinya di sini. Kalau saya masukin yang biasa saya gunain gitu, kayak misalnya jajan, liburan, kuota, belanja, tabungan. Dan untuk akunnya ini maksimal itu 2 akun gitu, kayak yang biasa kita gunain. Kalau untuk saya sendiri itu biasa pakai Superbank gitu, bank digital, dan juga uang saku di sini. Nah, jadi dari semua fitur ini apa sih manfaatnya buat kita? Yang pertama itu kita bisa tahu dari mana uang kita masuk dan kemana uangnya pergi. Yang kedua itu bisa menghitung saldo otomatis tanpa ribet. Yang ketiga itu bisa melihat tren keuangan kita dari bulan ke bulan. Keuangan yang sehat bukan soal seberapa besar pemasukan kita, tapi seberapa baik kita mengelolanya. Oke, itu dia penjelasan lengkapnya. Semoga bermanfaat.